Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Sugianto, NPM 21120, dengan partner saya bernama Firda Amalia Putri, NPM 2117, praktikan laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul 1, yaitu simulasi sistem antrian vaksin dengan menggunakan software Arena. Next. Untuk abstraknya, yaitu pemerintah Indonesia berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan memberikan vaksin gratis terhadap masyarakat guna menciptakan herd immunity. Tempat penyelenggaraan vaksin terbatas dan desakan untuk segera menyelesaikan target vaksinasi memunculkan ide untuk menjadikan puskesmas sebagai tempat vaksinasi massal. Puskesmas hanya dapat menyediakan waktu yang terbatas untuk menyelenggarakan layanan vaksin. Meningkatnya permintaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari menyebabkan kompetisi di dunia usaha saat ini juga semakin tinggi. Namun, tingginya pemerintahan terhadap sektor jasa menyebabkan jumlah konsumen menjadi terus meningkat, sedangkan penyedia layanan yang ada tidak bertambah dan menyebabkan terjadinya garis tunggu atau antrian. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayani, kemudian dilayani, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut dengan dilayani. Salah satu kondisi antrian yang penting untuk diamati adalah sistem antrian vaksin. Sistem antrian yang sering terjadi saat vaksin adalah pada saat peserta harus melakukan pemeriksaan dan saat pendaftaran pada suatu tempat vaksinasi. Studi ini bertujuan untuk menemukan konfigurasi sistem antrian yang optimal untuk menyelesaikan kuota dosis vaksin yang diberikan pemerintah pada setiap penyelenggaraan vaksinasi massal di puskesmas. Dan dari hasil output software Arena diketahui terdapat antrian pada aktivitas pelayanan saat vaksin. Hasil interval dari perhitungan untuk verifikasi dan validasi yaitu 0,03 kurang dari sama dengan M1 sampai M2 kurang dari sama dengan 6,03. Dari hasil tersebut didapat K0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang M1 sampai M2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Next. Pendahuluan. Meningkatnya permintaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari menyebabkan kompetisi di dunia usaha saat ini juga semakin tinggi. Bagi perusahaan jasa, alat utama yang menjadi senjata dalam bersaing adalah sistem pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan menjadi kunci keberhasilan dalam mendapatkan penilaian yang baik dari konsumen. Namun, tingginya permintaan terhadap sektor jasa menyebabkan jumlah konsumen menjadi terus meningkat, sedangkan penyedia layanan yang ada tidak bertambah. Inilah alasan terjadinya garis tunggu atau antrian. Antrian adalah suatu fenomena yang terjadi dikarenakan kebutuhan terhadap suatu pelayanan lebih besar dibandingkan penyedia pelayanan itu sendiri. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan kemudian menunggu dalam baris antrian jika belum dilayani, kemudian dilayani dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut setelah dilayani. Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, server beserta aturan yang mengatur antara kedatangan pelanggan dan pelayanannya. Next. Salah satu kondisi antrian yang penting untuk diamati adalah sistem antrian vaksin di puskesmas. Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dapat dipastikan puskesmas memiliki sistem antrian masing-masing yang digunakan untuk memberikan pelayanan optimal kepada pasien. Permasalahan yang sering terjadi ketika pelayanan pendaftaran berlangsung di sebuah puskesmas adalah terjadinya penumpukan calon pasien ketika mengambil nomor antrian dan saat mendaftar. Penumpukan antrian calon pasien juga mengakibatkan ruang tunggu yang tersedia tidak memadai lagi. Hal tersebut terjadi karena tidak ada suatu jalur disiplin yang dapat memberikan fleksibel terhadap waktu dengan banyak jalur masuk dan pelayanan, sehingga pasien tidak harus mengantri panjang hanya untuk mengambil nomor antrian dan mendaftar. Suatu kewajiban bagi pihak puskesmas untuk selalu mengevaluasi sistem pelayanan yang diterapkan guna menjaga kualitas pelayanan dan reputasi puskesmas. Puskesmas memiliki reputasi baik akan menjadi pilihan bagi siapa saja dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pelayanan sistem antrian yang baik tentu akan sangat membantu
tidak hanya menjadikan sistem pelayanan lebih efisien dan sistematis, tapi pandangan dari pelanggan atau pasien juga akan memberikan dampak positif sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang optimal bagi perusahaan dalam jangka panjang. Next. Sejak awal pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia telah mematuhi berbagai arahan World Health Organization atau WHO guna menekan korban virus COVID-19. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian terkait juga bergerak secara aktif untuk mendapatkan pasokan vaksin bagi rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan berhasil menyediakan vaksin hingga dosis ketiga secara gratis bagi seluruh rakyat Indonesia agar herd immunity segera tercipta. Program vaksinasi massal di berbagai wilayah di Indonesia melakukan secara bertahap, mulai dari vaksin dosis pertama, dosis kedua, hingga dosis ketiga dengan rentang waktu tertentu antar dosisnya. Dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan model simulasi model antrian dibantu dengan software Arena. Arena adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Dalam Arena, pengguna dapat membangun model eksperimen dengan menggunakan modul-modul pada Arena yang menyatakan proses atau logika. Software Arena dapat terintegrasi dengan baik terhadap teknologi Microsoft, termasuk Visual Basic. Arena juga mendukung diagram aliran yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Visio, membaca Excel, dan Access. Next. Untuk metodologi penelitian, apabila beberapa orang terlibat dalam sebuah proyek, maka kita harus membuat satu perencanaan yang jelas dan sesuai dengan permasalahan dari proyek. Penitikberatan kebutuhan akan penstrukturan dalam proses pengembangan perangkat lunak dan seni penulisan program yang baik biasa disebut rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak yang dipakai untuk membuat simulasi sistem antrian di puskesmas adalah Arena. Arena adalah secara efektif rangkaian perangkat lunak yang mencakup simulator Arena, input analyzer untuk analisis output, dan proses analyzer untuk analisis output. Pada create process dan disposer bersama-sama dapat menciptakan entitas yang diatur oleh aliran angka, acak, dan pengontrol acara. Modul proses dapat dianggap sebagai bank mesin dengan antrian. Jika sebuah entitas tiba dan sumber daya tersedia, entitas merebut sumber daya, menunda sumber daya dari menerima entitas lain dalam antrian, jika ada, dan kemudian melepas sumber daya atau setelah layanan selesai. Next. Satu, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada pengolahan data. Data ini merupakan aktivitas yang dilakukan pada sistem antrian. Data yang dibutuhkan yaitu A, data kedatangan peserta, B, data screening, C, data pengisi data diri, D, data pengambilan nomor antrian, E, data peserta menunggu panggilan, F, data peserta menuju booth, G, data pelayanan petugas di booth, H, data pembuatan sertifikat vaksin, I, data pengambilan sertifikat vaksin, C, data infeksi. Untuk data ini. Next. Untuk 2, tahap pengolahan data, ataupun di bawah ini flowchart pada sistem antrian. Untuk flowchartnya yaitu dimulai, turun ke dalam studi literatur dan studi lapangan, kemudian mencari dalam perurusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian pengumpulan data yang sudah dijelaskan tadi, lalu data-data tersebut dalam software Arena, kemudian masuk ke dalam verifikasi, kemudian masuk ke dalam validitas, kemudian ke dalam perbandingan hasil analisis antrian dan perhitungan manual dengan model simulasi Arena. Setelah itu, penyusunan model simulasi antrian dengan Arena, lalu didapatkan hasil dan pembahasan, kemudian disimpulkan dan terdapat saran, lalu selesai. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Di tabel 3.1 ini menjelaskan tentang replikasi aktivitas antrian vaksin. Dari running program diperoleh total waktu dalam bentuk jam lalu dikonversi ke menit.
Kemudian dihitung dengan rata-ratanya, dicari rata-ratanya, lalu dicari standar deviasinya, lalu dicari variansinya. Dengan N-1 confidence level A sama dengan 1 min 96%, maka ZA per 2 didapatkan dari tabel. N-nya tadi sama dengan 10, N-1-nya 9, confidence levelnya 95%. Jadi sisa 5% itu hasilnya 0,05. Maka ZA per 2 tadi hasilnya 1,96, lalu dihitung half width-nya, diperoleh 0,0734742, betanya diperoleh 0,0734742, lalu N aksennya diperoleh 2,74251 dan dibulatkan sehingga menjadi 3. Lalu dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Itu pasien ke-1, 2, 3, total waktu pengukurannya 58, 61, 59. Dan dalam bentuk menitnya diperoleh 46,4019918. Yang kedua diperoleh 66,769422. Yang ketiga diperoleh 55,746246. Karena jumlah N1 bukan dari sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesanya itu H0 sama dengan P1 min P2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang P1 sampai P2. Lalu H1, P1 sampai P2 bukan dari sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentangnya P1 sampai P2. Masing-masing populasi atau simulasi sistem saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Lalu berikut ini ada penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval. Dan di tabel 3.4 ini ada perbandingan output real system dan arena. Pada replikasi 1, real systemnya 58, diperoleh dalam output arena sebesar 46,4019918. Replikasi 2, di real system sejumlah 61, di arena 66,769422. Lalu di replikasi 3, real systemnya 59 dan arenanya 55,746246. Lalu dicari rata-ratanya, standar deviasinya, variansinya. Dan replikasi sejumlah N karena sebesar 3, lalu N dikurangi 1 sehingga hasilnya 2. Lalu dengan H0, X1 sampai X2 sama dengan 0, H1 sama dengan X1 sampai X2 bukan dari sama dengan 0 dan alfanya memakai 0,05, maka didapatkan dari tabel distribusi bahwa Tn-1 kali alfa per 2 sama dengan 4,3027. Lalu HW-nya diperoleh 3,0983 dan dibulatkan menjadi 3. Sehingga confidence intervalnya diperoleh 0,03 kurang dari sama dengan X1 sampai X2 kurang dari sama dengan 0,03. Analisanya, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang X1 sampai X2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Lalu ini ada output simulasi dari aktivitas antrian vaksin. Ini dimulai dari kedatangan peserta, lalu SN1, lalu ke stasiun meja pendaftaran. Lalu ada aktivitas screening, lalu ada pengisian data diri,
lalu ada pengambilan nomor antrian, kemudian peserta menuju booth, lalu ke stasiun 2 yaitu booth, lalu ada delay, kemudian ke pelayanan petugas di booth, dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat vaksin, lalu pengambilan sertifikat vaksin, lalu assign 2, record 1, lalu peserta keluar. Analisa output-nya, setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software Arena, didapatkan nilai 10 replikasi total waktu. Dan dari 10 nilai tersebut, dilakukan perhitungan lalu diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Berikutnya dilakukan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval. Diketahui bahwa nilai replikasi pertama untuk real system yaitu 58 menit, dan untuk Arena adalah 46 menit. Nilai replikasi kedua untuk real system 61 menit, dan untuk Arena 67 menit. Dan yang terakhir, nilai replikasi ketiga untuk real system 59 menit, dan untuk Arena 56 menit. Jadi untuk nilai replikasi real system lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari aplikasi Arena. Dari hasil output Arena yang didapat, diketahui bahwa hasil di antara kedatangan peserta adalah 0, screening adalah 0, pengisian data diri adalah 0, pengambilan nomor antrian adalah 0, menunggu panggilan adalah 0, peserta memasuki booth adalah 0, pelayanan petugas di booth adalah 0, pembuatan sertifikat vaksin adalah 0, dan pengambilan sertifikat vaksin adalah 0. Hasil interval dari perhitungan untuk verifikasi dan validasi yaitu 0,03 kurang dari sama dengan X1 sampai X2 kurang dari sama dengan 0,03. Dari hasil tersebut didapat H0 ditolak dikarenakan nilai 0 berada di luar rentang X1 sampai X2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dan kesimpulannya untuk permasalahan ini yaitu ketika melakukan vaksin tentunya terdapat sistem antrian yang dimulai dengan kedatangan pasien, lalu melakukan screening di meja pendaftaran, lalu mengisi data diri, dan dilanjutkan dengan mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan. Setelah peserta memasuki booth, kemudian dilakukan pelayanan oleh petugas di booth. Untuk aktivitas terakhir, pasien akan membuat sertifikat vaksin dan pengambilan sertifikat vaksin. Semua aktivitas ini dianalisis agar terjadi keoptimalan dalam pelayanan vaksin. Pengolahan data dan analisis menggunakan aplikasi Arena, dan dari hasil output dari software Arena diketahui terdapat antrian pada aktivitas pelayanan vaksin. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.